Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Selesai. Pada pagi hari ini, kita akan membahas menelaah kaidah kebahasaan teks prosedur. Kalian simak video berikut ini. Untuk materi hari ini, kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, seperti memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa mampu memahami kaidah-kaidah kebahasaan yang sering dipakai pada teks prosedur. 2. Siswa mampu menemukan kaidah-kaidah kebahasaan pada teks prosedur yang disediakan. Unsur kebahasaan pertama yaitu kalimat perintah merupakan kalimat mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Ciri-ciri dari kalimat perintah adalah 1. Intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. 2. Diakhiri dengan tanda baca atau seru. 3. Kalimat perintah menggunakan pola inversi. 4. Biasanya menggunakan partikel lah ataupun kan. Contoh dari kalimat perintah. Nomor 1. Ambilkan bola itu. Akhiri dengan tanda seru. Contoh dari kalimat perintah. Ambilkan bola itu yang diakhiri dengan tanda seru yang berpola predikat subjek. Kedua, basahilah tangan dengan air mengalir yang menggunakan tanda seru yang berpola predikat subjek keterangan. Yang kedua, bentuk pasif. Bentuk pasif yaitu instruksi atau panduan yang dapat diberikan dalam bentuk pasif jika kita ingin berbicara tentang proses, yaitu bagaimana sesuatu dibuat atau dilaksanakan, bukan tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Contohnya bentuk pasif ada 2 kalimat, yaitu aktif. Contoh aktif adalah Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut yang diakhiri dengan titik. Sekarang bentuk proses pasif. Tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut yang diakhiri dengan titik. Yang ketiga, menggunakan kriteria, yaitu teks prosedur yang dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus dirinci dan jelas batasannya. Contoh dari kriteria atasan diantaranya, contohnya tanpa batasan, angkat kaki kanan. Dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. Dengan batasan, langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan 4 bertepuk tangan. Contoh dari kata keterangan adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba, kata kerja, atau adjektiva, kata sifat.
Kata keterangan adverbia yang banyak digunakan pada teks prosedur. Di antaranya, keterangan cara, dengan, secara, keterangan alat, contohnya dengan, menggunakan, keterangan tujuan, agar, supaya, untuk, keterangan kuantitas, satu kali, secepatnya, keterangan syarat, jika, asal, keterangan akibat, hingga, sehingga, akibatnya. Contoh dari keterangan cara. 1. Bungkuslah adonan dengan rapat. 2. Bunyikan gendang secara serentak. Contoh dari keterangan alat. Gambar denah dengan pensil 2B. Keringkan tangan dengan menggunakan handuk bersih. Contoh dari keterangan tujuan. Di antaranya, siram bunga secukupnya agar tidak layu. Rajin cuci tangan supaya terhindar dari penyakit. Contoh dari keterangan kuantitas. 1. Pupuklah tanaman sebulan sekali. 2. Ulangi gerakan selama 3 kali. Contoh dari keterangan syarat. 1. Jika ingin terhindar dari penyakit, jagalah kesehatan. 2. Kalian bisa keluar rumah sebentar asal pakai masker. Contoh dari keterangan akibat. 1. Goreng adonan yang sudah dibentuk. Tunggu hingga berwarna kecoklatan. 2. Rebus ubi sampai empuk. Kelima, contoh dari kalimat saran atau kalimat larangan. Penggunaan kata atau frase hubung yang menggunakan sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali jika sebaiknya. Contoh dari kalimat larangan, contohnya, sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Selanjutnya, konjungsi temporal. Konjungsi temporal yaitu kata hubung untuk menyatakan urutan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, selanjutnya, dan lain-lain. Hubung temporal hadir sebagai konsekuensi dari langkah-langkah penggunaan sesuatu yang bersifat kronologis. Contoh, campurkan soda ke dalam adonan lalu aduk rata. Akhiran i atau akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contoh, lumuri loyang dengan mentega. Lumurkan mentega pada loyang. Untuk materi hari ini, Ibu cukupkan sekian. Untuk tugas, Ibu berikan secara terpisah. Ibu harap kalian mengerjakannya secara tepat waktu. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.